Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suka Ardiansyah dengan NIM H0222-120. Di sini saya akan menjawab soal dari seorang peneliti akan melakukan percobaan menggunakan rancangan acak kelompok di lahan Jumantono dengan mengkombinasikan dua faktor yaitu pupuk dan kelator terhadap pH, BO, KTK, dan tinggi tanaman padi yang dibuat sebanyak 4 plot. Totalnya terdapat 36 sampel pengamatan. Pertanyaannya yaitu, bagaimana pengaruh pupuk, kelator, dan kombinasinya terhadap KTK tanah? Yang kedua, bagaimana korelasi antara KTK tanah dan tinggi tanaman pada eksperimen ini? Data yang disajikan yaitu berupa ini, kemudian menggunakan dua aplikasi yaitu SPSS dan juga RStudio. Pertama kita akan ke SPSS terlebih dahulu. Langkah pertama yaitu dengan memasukkan file ini diubah ke Excel, kemudian pilih filenya, di open. Ini langsung kita copy saja. Pada variabel view bagian table yang KTK, string ini diubah menjadi numerik. Begitu juga pada bagian tinggi tanaman, diubah ke numerik. Kemudian yang measure diubah ke scale, yang nominal juga diubah ke scale. Sebelumnya kita cek dulu dari data view. Jika KTK dan tinggi tanaman ini belum ada angkanya, maka dapat kita copy paste pada Excel tadi. Ctrl C. Langsung kita kopikan saja. Oke, langkah pertama yaitu klik Analyze, kemudian General Linear Model, klik Univariate. Di sini kita akan menjawab pertanyaan dari yang pertama dahulu. Untuk masukkan KTK ke Dependent Variable, kemudian fix faktornya kita masukkan ulangan, dosis pupuk, dan juga kelator. Kemudian ke model, pilih Build Terms, masukkan semua ke dalam model. Kemudian juga masukkan interaksi kedua antara dosis pupuk dan juga kelator. Kita klik Continue, kemudian ke Post Host. Di sini kita masukkan dosis pupuk dan juga kelator. Klik Done, Continue. Di sini bisa kita langsung OK saja. Dan ini hasilnya. Untuk uji ANOVA sendiri, pada ulangan mendapatkan 0,939, di mana ini lebih dari 0,05, maka hasilnya tidak signifikan, sehingga hal ini membuktikan percobaan sudah benar karena ulangan tidak mempengaruhi hasil dari KTK itu sendiri dan perlakuannya. Pada dosis pupuk ini lebih dari 0,5 sehingga tidak signifikan. Pada kelator juga 0,475 ini tidak signifikan. Sedangkan pada dosis pupuk dan kelator atau hubungan dosis pupuk dan kelator ini signifikan karena nilainya 0,01. Ini signifikan karena kurang dari 0,05. Kemudian yang uji Duncan-nya P1, P0, dan P2 ini masuk subset 1 atau ketiganya ini memiliki huruf A sehingga tidak berbeda. Yang pada ini juga memiliki subset huruf 1, di mana ketiganya ini berarti memiliki huruf A. Oke. Itu untuk KTK. Jika kita misalnya ingin menguji untuk yang tinggi tanaman, juga sama saja seperti ini. Bisa
model dan posisinya sama seperti tadi. Ini karena sudah settingan dari awalnya, maka dapat kita oke saja, dan bisa kita lihat hasilnya seperti ini. Ini hanya sebagai contoh saja untuk tinggi tanaman. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke kombinasi dahulu. Ini sebenarnya juga hanya sebagai contoh saja. Klik model, kemudian masukkan kombinasi, continue, post host, masukkan kombinasi, pilih yang Duncan, kemudian oke. Nah, ini adalah dari kombinasi, dimana pada kombinasi B0 K0 itu mendapatkan subset 1, atau kalau dilambangkan itu memiliki huruf A, sedangkan P1 K2 itu memiliki subset 1 dan 2 ini menggambarkan nilai AB, hingga terakhir P0 K1 itu subset 3 atau huruf C, dimana nilai yang diikuti huruf yang sama itu tidak menunjukkan signifikasi atau tidak berbeda. Oke, selanjutnya kita akan ke korelasi untuk menjawab pertanyaan yang kedua. Klik analyze, kemudian correlate, dan pilih preferred. Ini kita masukkan saja KTK dan juga tinggi tanaman. Ini sudah, langsung kita oke saja. Korelasi antara KTK dan juga tinggi tanaman dapat kita lihat jika pada sini KTK ini memiliki huruf 1 karena KTK dan KTK ini hanya 1 karena tidak ngaruh ini. Sedangkan pada tinggi tanaman ini memiliki hasil negatif 245, sehingga dari sini membuktikan jika KTK dan tinggi tanaman itu tidak berkorelasi karena memiliki nilai yang negatif atau minus. Oke, kemudian kita ke graphs, kemudian pilih yang scatter atau dot, dan simple scatter dot, define. Kemudian yang KTK kita masukkan ke dalam X aksis, sedangkan yang Y pada tinggi tanaman. Ini langsung kita bisa oke saja. Ini grafiknya atau regresi linear, dapat kita klik 2 kali saja. Untuk memunculkan garisnya dapat kita pilih yang add fit line at total, kemudian pilih yang linear, kita close saja. Dimana KTK dimana regresi linear hasil dari percobaan tersebut dapat diduga dari tinggi tanaman dan KTK dari persamaan Y sama dengan 94,54 minus 0,05 X, dengan regresi linearnya yaitu atau R2 0,060 dari SPSS itu. Kemudian kita ke aplikasi kedua yaitu RStudio. Untuk langkah awal setelah mendownload aplikasi RStudio itu sendiri, kita dapat menginstal beberapa tools. Yang pertama kita dapat ke tools, kemudian install PixX. Karena saya sudah menginstal, ini hanya sebagai contoh saja. Ada beberapa tools yang harus diinstal seperti Create L, yang ini. Kemudian yang kedua ada Dwe Search, kemudian ada TAT, kemudian ada korelation,
yang ini, kemudian ada ggplot 2 yang ini. Oke. Sebelumnya kita angka pertama dalam memulai RStudio yaitu klik file, new file, new file, kemudian rscript untuk memunculkan script. Kemudian klik import dataset, masukkan Excel. Ini kita akan memilih yang file kita inginkan. Jawab soal tadi, klik open. Sebentar, untuk ulangan ini kita pilih yang karakter, yang KTK ini pilih numerik, tinggi tanaman juga numerik. Yang range ini kita sesuaikan dari data di Excel, dimana data pertama itu pada A1, sedangkan data terakhir itu ada pada F37. Di sini kita bisa menuliskan A1 hingga A.2 F37. Kita bisa langsung import. Oke, masuk ke yang tadi. Ini pertama kita bisa cek di sini dulu apakah tadi sudah berubah yang numerik. Jika ini belum, kita bisa mengubahnya ke dalam numerik pada script di sini. Pertama dapat kita klik atau menuliskan nama filenya, rancop, kemudian lambang dolar, klik KTK, as numerik, kemudian nama file, rancop. Ini bisa kita run. Nah, di sini langsung otomatis berubah. Kemudian yang kedua juga yang tinggi tanaman. Tinggi tanaman. As numerik, rancop, tanaman, langsung kita run. Oke. Nah, kalau di sini sudah berubah, langkah pertama yaitu kita klik library. Ini pilih. Kemudian klik due. Nah, ini langsung klik saja. Kemudian klik analisis FRBD. Klik yang FRBD 2 fak, kemudian nama file yaitu rancop, klik kurung buka kurung tutup 5, 6. Hal ini karena yang ingin kita analisis itu pada bagian ke-5 dan ke-6 yang ini, KTK dan juga tinggi tanaman. Kemudian koma, rancop, ulangan, koma, klik lagi, rancop, dosis pupuk, koma, rancop, kelator. Dan terakhir ini koma 1. Print analisis. Nah, di sini sudah muncul hasilnya. Pada tabel ANOVA, faktor A itu mendapatkan hasil 0,5
50130, di mana ini lebih besar dari 0,05 sehingga hasilnya tidak signifikan. Dan pada faktor kedua juga 0,475, lebih dari 0,05 sehingga tidak signifikan. Pada faktor A dan faktor B itu mendapatkan 0,01143 dengan ditandai adanya bintang 1, di mana ini signifikan saja. Kemudian pada Shapiro-Wilk normality testnya ini mendapatkan p-value 0,938, di mana nilai ini lebih besar daripada 0,05 sehingga dapat diuji lanjut. Pada dependent variabelnya, pada KTK sendiri itu mendapatkan P1, P0, dan P2 nya itu mendapatkan huruf A semua sehingga ini tidak berbeda nyata. Kemudian di sini juga disebutkan jika ini ketiganya mendapatkan huruf yang sama sehingga tidak berbeda nyata. Dan ini hasil keseluruhannya yaitu P0K1 itu mendapatkan huruf A, kombinasinya itu mendapatkan huruf A, P2K0 itu mendapat huruf AB, hingga yang terakhir P0K0 itu mendapatkan huruf D. Ini jika diikuti huruf yang sama, maka artinya itu tidak berbeda. Kemudian kita masuk ke data tinggi tanaman, di mana pada faktor A itu mendapatkan hasil 0,002, di mana ini lebih kecil dari 0,05 dan ditandai dengan adanya bintang 2 sehingga mendapatkan hasil yang sangat signifikan. Kemudian pada faktor B 0,06 lebih dari 0,05, dan faktor A dan faktor B mendapatkan hasil 0,08 sehingga lebih besar dari 0,05 sehingga tidak menunjukkan signifikasi. Shapiro-Wilk-nya melakukan hasil 0,326, ini lebih besar daripada 0,05. Kemudian dependent variable groupnya P1, P2, P0, di mana pada P1 dan P2 ini terdapat perbedaan huruf sehingga menunjukkan hasil yang berbeda atau berbeda nyata, sedangkan pada P2 dan P0 ini terdapat huruf yang sama sehingga tidak berbeda. Ini juga yang diikuti huruf yang sama tidak menunjukkan adanya beda nyata. Dan kombinasi antara keduanya yaitu P1K0 ini mendapatkan hasil A, P1K2 AB, dan P0K1 terakhir ini mendapatkan huruf D, di mana huruf yang diikuti huruf yang sama mendapatkan hasil yang tidak berbeda. Oke, selanjutnya kita akan mengetahui korelasi keduanya. Kita klik korelasi, kemudian core titik, yang pilih yang core test, kemudian nama file, mantap, KTK, tinggi tanaman. Print, klik yang ini, kemudian korelasi, klik yang ini, dan kita run. Di sini dapat kita lihat jika p-value didapatkan 0,149 dan korelasinya yaitu 0,24 minus 0,2449327, di mana hasil ini tidak ada, dari hasil tersebut tidak adanya korelasi
KTK dan juga tinggi tanaman karena memiliki nilai korelasi yang minus. Kemudian langkah ketiga untuk menunjukkan grafik regresi linearnya yaitu kita klik library. Kemudian dari ini kita menginstal beberapa tools seperti ini saya contohkan seperti ggplot 2, kemudian ggplot, ggpp, dan ini kemudian yang ggpmisc ini. Ketiganya diinstal terlebih dahulu. Karena saya sudah menginstal, kita cancel saja. Library ggplot 2 run, di sini sudah muncul. Kemudian library ggpp run, kemudian library ggpmisc, klik run. Kemudian kita klik ggplot, kemudian nama file, as, klik yang ini, kemudian x sama dengan nama file, logo dolar, kemudian klik KTK, y sama dengan ranchop, tinggi tanaman. Terakhir kita memberi tanda plus. Kemudian next, yang ini kita dapat copy saja. Dari sini mungkin masuk ke dalam RStudio saja, kemudian run. Ini sudah muncul, kita dapat klik 2 kali, sudah muncul. Dari sini dapat kita lihat jika regresi linear hasil percobaan dapat diduga dari tinggi tanaman dan juga KTK dari persamaan Y sama dengan 94,5 minus 0,0539x dengan koefisien determinasi atau R kuadrat yaitu 0,06. Itu saja yang dapat saya sampaikan untuk menjawab pertanyaan dari pengaruh pupuk kelator dan kombinasi terhadap KTK tanah dan juga korelasi antara KTK tanah dengan tinggi tanaman pada eksperimen yang telah dilakukan. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.